Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu merupakan seorang penolong yang lain yang diutus oleh Bapa di sorga untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Yesus mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga, dan dia mengirimkan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang berarti Parakletos atau roh kebenaran. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan Roh Kudus ini akan bersaksi tentang Yesus. Nah, Roh Kudus juga akan menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran. Nah, Roh Kudus juga itu kalau kita membaca dalam firman Allah, dia juga yang telah mengurapi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanan. Bagaimana ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu hinggap di atas kepala Yesus, sehingga Yohanes Pembaptis dikuatkan bahwa inilah orang yang diurapi oleh Allah. Inilah orang yang akan dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, Roh Kudus itu datang kepada Yesus itu dalam rupa burung merpati. Nah, di belakang saya ini ada seekor burung merpati, ya. Dan burung merpati ini tentu diberkati oleh Tuhan, ya, luar biasa burung merpati ini karena Roh Kudus digambarkan seperti seekor burung merpati. Nah, apa kebenaran yang bisa kita terapkan atau aplikasikan dengan yang namanya Roh Kudus? Yang pertama-tama yang saya mau sampaikan kepada kita, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi yang ketiga daripada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini bukan hanya sekedar tenaga, bukan hanya sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah pribadi. Berarti kalau dia adalah pribadi, dia bisa diciptakan, dia bisa bersedih. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memuji Roh Kudus, menyembah Roh Kudus, menghormati Roh Kudus, sama seperti kita menghormati Bapa dan menghormati Yesus. Karena dia adalah pribadi, jangan kita duka citakan hati Roh Kudus dengan cara hidup yang tidak benar, yang berdosa, sehingga Roh Kudus bisa berduka dan dia bisa meninggalkan hati saudara yang adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah Tritunggal yang harus kita kasihi, yang harus kita puji, yang harus kita sembah. Karena dia lembut, dia yang menuntun kita ketika kita akan berbuat dosa. Dia mengingatkan kepada kita, jangan lakukan itu karena itu dosa. Dia juga akan membuat kita itu, memberikan kepada kita keberanian untuk melayani, memberitakan Injil. Firman Allah katakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan itu adalah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Untuk itu, pada hari-hari ini kita semakin mengandalkan Roh Kudus, semakin berpegang kepada Roh Kudus, agar kita berhasil dalam hidup ini, dapat memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena roh yang ada dalam diri saudara itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Itulah Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan tolong agar kami terus lebih menghargai, menghormati Roh Kudus dan perannya dalam kehidupan kami orang percaya. Agar kami menjaga hati dan pikiran kami supaya tidak menyakitkan hati Roh Kudus. Dan biar Roh Kudus makin disenangkan dan dia akan terus berkarya di dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Di belakang saya ini ada Gunung Salak, ya, ada Gunung Salak, dan ini kota Bogor, ya, Kabupaten Bogor, kelihatan luar biasa. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Amin.